Minggu, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah sekolah Minggu GMI Anugerah. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat sebuah pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lewati dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan ibadah lagi. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar ibadah ini bisa menjadi berkat buat kami, buat orang tua kami, buat orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita di Indonesia ini ada berbagai macam suku, bahasa, ada berbagai macam asal daerah, tapi Tuhan Yesus tetap cinta sama kita semua. Untuk itu, mari kita mengangkat sebuah pujian. Tuhan cinta semua anak dan semua bangsa yang ada di dunia. Ayo, mari kita nyanyikan bersama ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Kurang semangat nih kayaknya. Adik-adik, yuk coba berdiri. Kita sambil nyanyi bersama. Tuhan cinta semua anak dan semua bangsa yang ada di dunia. Kita angkat sekali lagi ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi, semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Yeay! Hebat sekali adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagi pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu.
Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita bergirang. Oh, giranglah, giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Sekali lagi bergirang. Oh, giranglah, giranglah. Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oke adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Lausosari. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar? Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya adalah siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Lausa, emang ada orang yang bertelinga tapi tidak mendengar? Yeay, adik-adik semua penasaran kan? Yuk, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti Lausa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami masih bisa beribadah di hari ini, walaupun masih di rumah masing-masing. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong setiap anak-anak sekolah minggu untuk boleh mendengarkan dengan sepenuh hati. Seperti tanah yang subur, kami siap untuk menerima dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah Lausosari, otoritas Tuhan yang memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Dalam nama Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Sebelum kita mendengarkan lebih jauh lagi, kita baca dulu firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 13 ayat 9. Adik-adik boleh lihat di layar ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3, ya. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Pendek ya, adik-adik ya. Adik-adik tahu nggak? Firman Tuhan ini, kalimat ini, perintah ini dituliskan sebanyak 15 kali di dalam Alkitab. Wow, banyak sekali ya Lausa. Kenapa harus diulang-ulang Lausa? Adik-adik, sesuatu yang penting pasti akan disampaikan berulang-ulang. Misalnya seperti ketika mama kita mau pergi keluar rumah dan kita tinggal di rumah dan mama maunya kita mengunci pintu dari dalam. Pasti akan diingatkan berulang-ulang supaya kita mengunci pintu dari dalam. Masih di dalam rumah? Udah disampaikan. Nanti kunci pintu ya. Sudah di pintu mau keluar dari rumah? Ingat ya, jangan lupa kunci pintu. Sudah di luar pintu, ngomong lagi. Sudah dikunci belum rumahnya? Sudah di jalan, nelpon lagi. Tadi rumahnya sudah jadi dikunci. Nah, sesuatu yang penting akan disampaikan berulang-ulang. Adik-adik, mau tahu seberapa penting
firman Tuhan ini? Yuk, mari kita saksikan dalam video berikut. Ini perlu kau sekarang, Tuhan. Berbahagialah wanita yang melahirkan dan menyusui Engkau. Lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman dan mentaatinya. Adik-adik, di video tadi kita melihat seorang ibu mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Ibumu pasti berbahagia punya anak seperti engkau." Pasti dong, punya anak juru selamat dunia, siapa yang gak bahagia, ya kan? Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Yang lebih berbahagia adalah orang yang mendengar dan mentaati firman Tuhan. Wow, ternyata adik-adik, bagi Tuhan yang lebih penting adalah, yang lebih berbahagia adalah ketika kita mendengar dengan sepenuh hati dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, coba dari kelas kasih sampai kelas damai. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang adik-adik pernah dengar? Oh, banyak Lause, tidak terhitung. Benar sekali, Lause juga sama. Tapi adik-adik, berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan dalam hidup kita? Ya, masih sedikit Lause. Sama ya adik-adik, Lause juga sama. Banyak firman Tuhan yang belum Lause kerjakan dalam hidup Lause. Yuk, Lause yakin adik-adik dan Lause punya hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Benar? Punya hati yang mau membuat Tuhan bangga. Setuju ya? Dari saat ini, mari kita lebih sungguh lagi mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Salah satu firman Tuhan yang adik-adik semua sudah tahu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada tertulis di dalam Keluaran, di dalam Ulangan, di dalam Efesus, di dalam Markus. Firman Tuhan ini juga dituliskan secara berulang-ulang. Karena ini juga sesuatu yang penting. Semua tahu kan firman Tuhan ini? Semua hafal kan? Nah, adik-adik, salah satu bukti bahwa kita menghormati ayah dan ibu kita adalah ketika kita mau mendengarkan dan menaati atau melakukan nasihat dari orang tua kita. Ayo jujur, bagaimana biasanya respon kita ketika kita dinasehati oleh orang tua kita? Coba kita lihat gambar-gambar berikut yuk. Kira-kira kita seperti yang mana ya? Yuk kita lihat dulu ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. "Lala, kenapa?" tanya ibu khawatir. Rupanya,
Ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik, gambar-gambar dan video tadi menunjukkan sikap yang salah di dalam mendengarkan. Itulah yang dinamakan bertelinga tetapi tidak mendengar. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang baik? Seperti gambar berikut. Adik-adik, dalam mendengar, Tuhan inginkan kita mendengarkan dengan hati. Diibaratkan seperti tanah yang subur, ketika bibit atau benih ditaburkan, karena tanah itu subur, maka bibit itu tumbuh sehat dan berbuah pada waktunya. Tuhan inginkan kita yang bertelinga untuk tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Artinya, mendengar dengan penuh perhatian, fokus, dan ada keinginan untuk melakukannya dalam hidup kita. Baik itu firman Tuhan ataupun nasihat dari papa dan mama. Karena saya yakin setiap nasihat itu berasal dari pengajaran akan firman Tuhan. Itu adalah hal yang baik. Baik untuk adik-adik, baik juga untuk keluarga. Ini ada tips yang akan kita lakukan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama, duduk yang tenang, cari posisi yang baik, yang tidak membuat untuk mengantuk, yang bisa tetap siaga, tegak, ya. Kemudian yang kedua, jangan biarkan ada handphone atau mainan di dekat kita. Yang ketiga, mari berdoa dulu, minta Tuhan untuk melembutkan hati kita, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita bisa menerima firman-Nya dengan baik. Dan yang keempat, gunakan telinga untuk mendengarkan dengan baik. Ya. Kemudian perhatikan dengan baik-baik, terima di dalam pikiran dengan baik-baik, di dalam hati dengan baik-baik, dan sambil berdoa supaya firman Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan kita ada niat untuk melakukannya. Nah, bagaimana tips untuk mendengarkan nasihat atau perintah orang tua? Saya berharap adik-adik ketika bermain atau nonton TV atau main handphone, volume suara TV atau handphonenya itu jangan kencang-kencang kali ya adik-adik. Supaya ketika nama kita dipanggil, kita bisa langsung dengar, ya. Dan kita bisa langsung menyahut. Adik-adik, tolong dari sekarang tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu kita yang ketika dipanggil harus berkali-kali baru nyahut. Jangan ya. Itu adalah sikap yang salah. Sekali dipanggil, langsung merespon, langsung menjawab. Ya. Jadi jangan lagi dipanggil berkali-kali. Oke. Kemudian kalau ada perintah yang kurang jelas dari papa dan mama, tanyakan aja. Maksudnya apa, papa, mama? Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Jadi supaya nasihat itu boleh sampai dan adik-adik bisa kerjakan dalam hidup adik-adik, tanyakan aja kepada orang tua. Oke?
Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, mari setiap kita yang bertelinga, ayo coba pegang telinga kita masing-masing. Katakan, saya bertelinga, saya mendengarkan. Saya bertelinga, saya mendengarkan. Oke? Sebagai langkah konkret, PR-nya, Lause akan berikan satu tugas untuk 1 minggu ke depan. Jadi setiap hari harus adik-adik kerjakan. Nanti akan Lause tampilkan di slide ya. Misalnya tanggal 7 Juni, mulai dari tanggal 7 Juni, apa yang telah saya lakukan di dalam mendengarkan. Misalnya nih, ketika Mama perintahkan kita, jangan nonton TV terlalu lama ya, itu adalah perintahnya. Nah, catat di situ, hari ini tanggal 7 Juni, Mama perintahkan saya untuk tidak nonton TV terlalu lama, dan saya mentaatinya dengan hanya nonton TV 30 menit. Nah, itu tolong kalian tuliskan setiap harinya, ketaatan kalian kepada orang tua karena kalian mendengarkan perintah orang tua. Dan setiap hari minta tolong diparaf oleh orang tua, ya. Ada paraf dari orang tua. Adik-adik, semua yang mengumpulkan tugas ini di hari Minggu besok boleh lewat WA, kirimkan kepada Lause. Semua yang mengumpulkan, Lause pasti akan berikan hadiah. Oke? Mari belajar taat, mari belajar mendengarkan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman-Nya boleh kita terima dengan baik dan kita lakukan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tidak usah ikuti Lause, Lause aja. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh pelajari di hari ini. Biarlah setiap kami yang bertelinga, kami boleh mendengarkan dengan sepenuh hati, dan kami boleh melakukannya, mentaatinya di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang salah dari cara kami mendengarkan selama ini, kami bisa berubah. Tuhan memampukan setiap kami anak-anak sekolah minggu untuk boleh mengalami perubahan, dan kami boleh lebih mendengarkan dengan hati, dan kami boleh taat di dalam melakukannya. Biarlah juga ini kami boleh tunjukkan dengan sikap taat kami, sikap mendengarkan kami yang baik kepada orang tua kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Sari kan? Nah, jadi adik-adik sudah tahu kita harus mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Karena iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Adik-adik gak mau kayak gitu kan? Kita mau selalu hidup bersama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Nah, sekarang saatnya kita memberikan yang terbaik dari kita untuk Tuhan dengan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa memberikan persembahannya sama orang tua, dikumpulin di celengan, atau minta tolong kepada orang tuanya untuk transfer ke rekening yang sudah disediakan oleh gereja. Oke? Nah, sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan sebuah pujian untuk Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kita akan bersama-sama ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang.
terasa ya, waktunya begitu cepat berlalu. Nah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian lagi ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Ayo kita bangkit berdiri, kita bawakan, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Oke? Kita nyanyikan bersama ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hei kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi ibadah minggu depan. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.